Ya. Ini handphone yang satu lagi. Shalom Bapak Ibu. Shalom. 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 Ya. Mempelai Tuhan Yesus Masiah. Saat ini kita akan mendengarkan Daftar Elohim yang akan saya sampaikan pada hari ini tanggal 24 Februari tahun 2024. Ya, kita ya, sebelumnya ini kita bicara hari ini mengenai alam roh, tapi saya akan memperlihatkan dulu mengenai ini struktur di sorga ya, hierarki di sorga ya. Itu YRH Echad, artinya itu Bapak Yahweh, Besem Yeshua Hamasiah, Yeruah Kodes, Echad, lalu mempelainya ya. Mempelai itulah kita ya. Jadi level kita itu ada di takhta. Ya. Lalu itu simbolnya ya, yang di tengah itu. Nah, itu ada meterai, perjamuan, urapan kudus, holy family, dan life in heaven ya, kehidupan di sorga. Itu yang 5 yang pernah saya sampaikan. Itu semua ada di sorga ya. Lalu di bawah itu, itulah ada 4 tingkatan malaikat ya. Itu serafim, kerubim, singgasana, itulah throne angels ya, malaikat tahta namanya. Lalu di bawahnya malaikat kekuatan, lalu di bawahnya archangel, penghulu malaikat, baru malaikat-malaikat biasa. Kalau di dalam apa istilahnya, struktur di dunia itu misalnya throne angels itu seperti perwira tinggi ya. Power angels itu perwira menengahnya, archangel itu perwira pertama, baru malaikat-malaikat itu prajurit ya. Nah, nanti kita akan bandingkan dengan alam roh ya. Nanti seperti apa? Artinya begini. Inilah struktur kita ya, YYRH Ministry ya. Makanya kemarin saya sampaikan YYRH Ministry itu gembala agung kita adalah YYRH Echad ya, itu gembala agung kita ya. Nah, kita masuk ke Daftar Elohim ya. Judulnya hari ini adalah alam roh dan pengaruhnya dalam kehidupan kita ya. Alam roh dan pengaruhnya dalam kehidupan kita ya. Kita bongkar apa itu alam roh ya. Yang pertama, apakah alam roh itu? Kita baca di Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Kita baca satu-satu ya. Dari Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Ini dari Pak Samuel. Nanti saya kirim nanti ini Pak. Saya kirim ya. Enggak apa. Efesus pasal 6 ayat yang ketiga, 10 sampai 20. Selebihnya, hai saudara-saudaraku, hendaklah kamu dikuatkan dalam Tuhan dan dalam kekuasaan-kekuatannya. Ayat 11. Kenakanlah segenap senjata Elohim agar kamu mampu berdiri teguh terhadap cara-cara licik si iblis. Ya, 12 saya. Ayat 12. Sebab bagi kita pertarungan itu bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa-penguasa, melawan otoritas-otoritas, melawan penghulu-penghulu dunia, kegelapan zaman ini, melawan hal-hal spiritual yang jahat di alam surgawi. Ayat 13, Pak Johar. Sebab itu, gunakanlah selengkap senjata Elohim supaya kamu dapat dimampukan untuk melawan pada hari yang jahat dan berdiri teguh setelah mengerjakan segala sesuatu. Jadi berdirilah teguh dengan mengencangkan ikat pinggangmu dalam kebenaran dan mengenakan baju ziarah keadilan. Ayat 15. Dan mengalasi kaki dengan kesiapan Injil damai sejahtera. Ayat 16, Pak Rudi. Ayat 16, seraya menggunakan perisai iman di atas segalanya, yang dengannya kamu akan mampu memadamkan semua anak panah si jahat yang telah dinyalakan. Ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan serta pedang roh yang adalah firman Elohim.
Buku Gembala 18. Melalui segala doa dan permohonan yang didoakan setiap saat dalam roh, dan dalam hal yang sama berjaga-jaga dengan segala ketekunan dan permohonan untuk semua orang kudus. Amona 19. Juga untuk aku, supaya bagiku kiranya dikaruniakan perkataan saat terbukanya mulutku dengan keberanian untuk menyingkapkan misteri Injil. 20 diri, ya. Ayat 20, yang untuknya aku menjadi duta dalam belenggu, supaya di dalamnya aku dapat bebas berbicara sebagaimana seharusnya aku berbicara. Haleluya. Amin. Ya, jadi itu Bapak Ibu ya, jadi kita itu salah satu dari perikop mengenai roh ya. Jadi dikatakan di udara, pertarungan di udara. Coba kita lihat dulu. Ya. Apakah alam roh itu? Di sini kita sering mengenal yang disebut dengan alam supranatural ya, alam gaib, alam metafisika, alam astral, alam kematian atau dunia orang mati, atau bisa juga disebut tempatnya malaikat yang jatuh ya, fallen angel. Dan dikatakan alam roh itu merupakan bagian dari alam maut. Ya, alam roh itu juga memiliki susunan atau hierarki atau komando ya. Jadi seperti tadi yang kita lihat hierarki di sorga, maka di alam roh juga ada hierarkinya ya, karena mereka meniru dari sorga ya. Artinya begini, artinya banyak kita salah berpikir ya, maksud salah menafsirkan alam roh itu seolah-olah itu jalan masuk ke sorga ya, bukan ya. Alam roh itu namanya alam roh ya, tempat berkumpulnya roh. Itu sama dengan dunia orang mati sebenarnya. Alam roh itu artinya dunia orang mati itu orang yang mati, tubuh jasmaninya tinggal di dunia, rohnya masuk ke alam roh ya. Itu yang disebut dengan alam roh ya. Jadi kalau kita tadi disebutkan di di Efesus 6 tadi, tapi sebelumnya coba kita lihat dulu hierarki di alam roh ya. Iya. Ya. Hierarki di alam roh itu tadi dikatakan di Efesus 6 itu ada penguasa ya. Penguasa-penguasa, kalau di terjemahan yang lama itu disebut pemerintahan ya, pemerintahan. Tapi ya kita mengikuti yang sekarang ya, di ayat 3 itu penguasa-penguasa. Siapa yang ada penguasa-penguasa itu? Penguasa-penguasa itu adalah Lucifer ya, naga dan Satan ya. Lalu apa yang otoritas-otoritas? Itu ada dewa-dewa, ada Baal, ada KBS ya. Lalu penghulu-penghulu, ada ya Beelzebul, ada Legion, banyak lagi ya nama-namanya. Lalu roh-roh jahat, roh-roh yang menyerupai orang yang sudah mati. Jadi artinya begini, roh-roh jahat itu ya kita berpikir seolah-olah itu roh itu orang yang sudah mati gitu. Tapi sebenarnya bukan, itu adalah ini dari setan yang menjelma orang mati itu. Ya, misalnya kadang-kadang kita ketemu dia misalnya kayak di kereta api yang tabrakan itu di Bintaro, katanya tiap malam ketemu sama orang-orang yang wajahnya serem-serem lah, kecelakaan itu sebenarnya bukan orang itu, bukan orang yang kecelakaan itu, tapi itu setan atau ya yang bawah lah, yang level bawah itu menyerupai orang meninggal. Karena apa? Karena semua orang yang udah mati itu dibawa ke alam roh dan nantinya akan dibawa ke alam maut ya. Kalau mereka di alam roh ya. Nah, nanti kita lihat apa bedanya antara alam roh dengan sorga ya. Nah, kita bandingkan juga dengan hierarki malaikat ya. Itu yang tadi ya, yang kita tadi awal kan ada yang namanya serafim, kerubim ya. Jadi malaikat singgasana, malaikat tahta ya. Artinya apa? Penguasa ini Lucifer itu berasal dari sini ya, berasal dari tahta ya. Dia jatuh ya, dia jatuh karena dia ingin menyamai Bapa Yahweh, menyamai Elohim ya, makanya dia jatuh ya. Lalu yang berikutnya itu ada penguasa ya, itu adalah malaikat kekuatan ya, power angels ya. Nah, itu juga sama dengan di otoritas itu seperti kayak dewa-dewa ya. Nah, lalu yang berikutnya itu adalah penghulu malaikat ya. Kayak Gabriel itu penghulu malaikat ya. Kalau di level
setan atau anak buahnya setan itu kayak Beelzebul, kayak legion. Kita pernah dengar ya, Tuhan Yesus itu mengusir legion ya. Setan yang kami legion, kata legion itu jumlahnya ribuan, 6.000 ya, 6.000. Beelzebul juga begitu. Jadi penghulu ini dia punya punya pengikut ya. Artinya gini, penghulu saja pengikutnya udah ribuan. Otoritas itu lebih lagi. Puluhan ribu, mungkin 100-an ribu. Nah, penguasa lebih lagi. Kalau sekarang ini miliaran ya. Miliaran. Nanti kita akan lihat apa bedanya, artinya gini, penguasa, otoritas, dan penghulu-penghulu dan roh-roh jahat. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana alam roh ini sangat mempengaruhi manusia, sangat-sangat mempengaruhi. Ya, makanya banyak manusia ini karena kita daging, jadi masukin dengan roh-roh tadi, ya kita tidak berdaya. Ya, mau seperti apapun hebatnya kita, seperti apapun kekuatan kita, itu kalau kita masuk ke alam roh, itu seperti kerupuk. Ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi kita sendiri ketika roh kita keluar dari tubuh, ya, kita memegang badan kita saja kita tidak bisa, ya, memegang tubuh kita tidak bisa. Tetapi penguasa-penguasa ini yang tadi penguasa, otoritas, penghulu-penghulu dan roh-roh jahat, mereka bisa memegang tubuh kita, tubuh roh kita, ya, dan kita tidak bisa menangkis. Misalnya kita dicengkram gini, kita beginikan aja kita kayak pukul angin, ya, tapi cengkraman mereka itu seperti kita dicengkram di alam nyata dan itu sakit, ya, sakit. Apalagi kalau sampai dibanting-banting, sampai ditonjok-tonjok, itu sakit. Ya, meskipun memang tidak keluar darah, tetapi sakitnya sama seperti sakit kita dihajar di dunia, ya, dihajar di alam nyata. Karena itu yang saya alami. Ya, saya bertarung dengan salah satu malaikat maut dan saya dibanting-banting. Pertarungan pertama, tapi pertarungan kedua saya memenangkannya, tapi hanya dengan suara. Ya, saya memanggil nama Tuhan Yesus ya, dan dia langsung lari terbirit-birit. Ya, artinya apa? Nama Tuhan itu dahsyat, ya. Nah, jadi supaya kita mengerti alam roh itu gak main-main. Ya, banyak orang yang bahkan gini, waktu saya keluar dari roh saya keluar dari tubuh saya, itu kita seperti tidak tahu gitu. Maksudnya gini, waktu itu saya tidur, ya, tidur malam, istri sama anak saya waktu itu yang paling kecil Yakobus, itu tahun 2008 kejadiannya. Saya tidurnya nggak tidur, ya, tidur ayam. Terus saya mau ke kamar mandi, ya, saya mau ke kamar mandi. Ketika saya bangun dari tempat tidur, ya, saya tidak menyadari sebenarnya saya bangun itu roh saya yang keluar, bukan tubuh saya ketinggalan. Jadi makanya saya kaget waktu roh saya keluar. Saya jalan mau ke pintu nih, saya jalan gitu ya. Loh, kok tiba-tiba saya jalan makin naik, makin ringan gitu kan? Yeah. Bahkan waktu saya mau buka pintu, nggak bisa saya pegang pintu. Artinya saya menerobos pintu. Makin aneh lagi kan? Pas saya lihat ke bawah, tubuh saya ada di bawah, ada di tempat tidur. Ya, artinya begini, kita itu waktu roh kita keluar, kita tidak menyadari. Dan bahkan banyak orang yang mati pun dia tidak menyadari dia sudah mati. Ya. Banyak, hampir semua manusia mati itu dia tidak menyadari dia mati. Dia baru menyadari setelah apa? Setelah ketika dia misalnya begini, dia jalan seperti tadi, kita nggak sadar itu. Ternyata yang keluar itu roh kita. Dia akan menegur orang-orang sekitarnya. Awal-awal itu masih bisa berpapasan. Misalnya istrinya kan, Ma, misalnya. Tapi nggak digubris gitu kan. Loh, ini aku gitu. Karena apa? Karena sudah beda alam. Terus, coba saya cari lagi. Mungkin nih karena istri saya nggak tahu nih, saya ini gitu kan. Dia cari misalnya anaknya atau tetangganya atau apa gitu kan. Ternyata juga nggak bisa ditegur. Habis itu dia baru menyadari, waduh, nanti sudah mati dong, gitu kan. Gimana? Ini saya, badan saya, gitu kan. Ada yang tahu, tapi ada juga yang tidak tahu. Ya misalnya kayak kasus perang lah, kayak perang itu kan. Mereka banyak itu yang rohnya keluar, ya sudah, mereka apa istilahnya berkeliaran gitu ya di alam roh itu dan mereka mencari satu sama lain gitu ya. Tapi meskipun ketemu, mereka nggak bisa saling berpegangan, nggak bisa saling ini gitu ya. Dan mereka akan berhadapan dengan penguasa-penguasa tadi yang tadi saya bilang itu adalah awalnya roh-roh jahat dulu ya.
karena level penguasa, otoritas sama penghulu nih itu ada di menuju ke alam maut, ya. Tapi ya, kalau misalnya penguasa yang paling tinggi itu dia berkeliaran di sini, ya, berkeliaran di dunia ini. Kenapa? Karena dia akan menyesatkan banyak orang. Tujuannya apa? Supaya orang-orang ini jatuh ke dalam dosa, ya. Jadi itu yang harus kita mengerti. Dan bahkan ada orang yang mati itu sampai berbulan-bulan dia tidak tahu dia sudah mati. Contohnya begini, ketika orang mati, dia itu tidak tahu dia mati. Misalnya kan kalau kita kan pakai tutup peti itu, biasanya rohnya masih di dalam tubuhnya. Dia baru merasa terusik ketika apa? Ketika tubuhnya itu mulai ada yang coel. Misalnya ulat gitu ya, kan di tanah itu banyak binatang-binatang kan. Begitu ada yang coel, baru dia ini, ada apa nih? Akhirnya rohnya keluar. Nah di situ dia ternyata aku udah mati gitu kan. Aku di bawah tanah gitu. Dan itu bisa sampai berbulan-bulan dia baru tahu dia baru mati. Itu banyak orang seperti itu, ya. Makanya roh itu, alam roh itu sesuatu yang misteri dan itu sangat sangat luas. Alam roh itu sangat luas, ya. Jadi kita tidak menyadari. Jadi banyak orang yang mati itu mereka berpikir, nanti saya ini ke surga, enggak ya. Nanti kita lihat bagaimana ke surga itu seperti apa. Ada semua, ada firman-nya. Jadi, artinya begini, supaya kita mengerti bahwa ketika kita masuk alam roh itu, apapun status kita, apapun agama kita, kepercayaan kita, itu SOP-nya sama, ya, standar operasi prosedurnya sama, ya. Mau itu agama A, B, C, D, mau itu suku A, B, C, D, mau itu bangsa A, B, C, D, semua prosedurnya sama, ya. Rohnya keluar, masuk ke alam roh, dan dia berhadapan dengan makhluk-makhluk yang di alam roh, ya. Dan ya itu tadi, makanya banyak ya kalau kita lihat orang-orang yang meninggal, makanya ada orang yang meninggal itu kalau kita lihat wajahnya itu kadang-kadang serem-serem gitu ya. Itu artinya apa? Artinya begini, ketika dia sebelum meninggal, dia itu sudah melihat dua alam, ya. Jadi dia ketika dia melihat itu monster, ya, karena mengerikan, ya. Waktu saya pertama kali keluar tuh saya bertemu dengan monster itu tinggi sekali ya, ada kurang lebih 6,5 meter tingginya. Karena dia waktu itu rumah kami ada hallnya ya, jadi tinggi. Jadi dia sampai setinggi itu, saya sampai naik begitu ya. Saya coba pukul dia, ya saya kayak mukul angin, ya. Tapi waktu itu saya berani gitu ya, saya pukul dia, meskipun roh saya sudah keluar gitu ya. Saya mukul angin, makanya dia langsung cengkram saya, langsung dia banting saya kan. Artinya begini, kalau orang yang berhadapan dengan seperti itu, dia melihat itu, dia pasti akan takut. Kalau orang udah mau mati ya, akhirnya apa? Akhirnya karena dia takut, wajahnya jadi ketakutan. Ya, ketika wajahnya ketakutan, kelihatan dari mayatnya. Wajahnya langsung berkerut, langsung pokoknya mengerikan lah. Ya. Tetapi kalau orang yang dijemput malaikat surga, wajahnya tersenyum. Ya. Wajahnya tersenyum. Ya. Apapun sakitnya, separah apapun sakitnya, kalau dia melihat malaikat surga, dia tersenyum. Ya, makanya istilahnya begini, kalau kita pergi ke rumah duka, kalau kita melihat yang meninggal itu, sebenarnya secara insting, ya kita kepastiannya, artinya gini, 70% ya, 70% insting kita pasti kita tahu dia ada di mana. Ya, sisanya itu ya nanti Bapak Yahweh lah yang ini kan ya. Jika misalnya saya lihat, ini enggak masuk nih, ini pasti masuk alam roh. Wah, ini dijemput malaikat nih. Kita langsung tahu, ya. Bukannya kita menghakimi, tidak, karena orang mati kan tidak bisa kita hakimi. Artinya kita langsung bisa melihat orang ini dia ada di mana. Itulah rahasia alam roh ya. Jadi banyak orang tidak mengerti. Kita kadang-kadang suka, ya makanya kadang-kadang kalau saya melayani sakramen kematian, saya kadang-kadang hanya bilang begini, kalau almarhum ini atau almarhumah ini melakukan firman Tuhan yang benar, ya dia pasti akan ada di surga. Iya. Tapi kalau dia tidak melakukan firman yang tidak benar, ya mungkin ada di tempat lain. Iya. Saya hanya bisa ngomong begitu. Saya tidak berani mengatakan, dia ada di mana gitu, di negeri cahaya, tidak ya. Padahal negeri cahaya itu kan belum ada. Itu Yerusalem baru itu nanti, ya nanti. Itu khusus untuk yang di rapture, ya bukan untuk orang yang sudah meninggal. Ya nanti itu ada nanti. Artinya apa? Artinya disitulah kita harus mengerti kondisi pada saat itu.
Lalu berikutnya kita akan mengetahui apa itu tadi itu penguasa-penguasa. Nah, di sini dikatakan tadi Efesus 6 tadi itu pertarungan di alam roh, ya, melawan penguasa-penguasa, ya. Siapa penguasa-penguasa itu? Ini roh-roh agamawi, ya, dan roh anti Hamasiah, ya. Roh agamawi itu ya kita tahu ya, di dunia ini banyak agama. Nah, itulah mereka, ya. Roh-roh agamawi itu dikuasai oleh penguasa di udara, ya. Itulah Lucifer dan kawan-kawan, ya. Mereka menguasai miliaran manusia, ya. Jadi kalau misalnya begini, kita bertemu dengan orang lain, berarti yang kita hadapkan itu sebenarnya levelnya jenderal di alam roh yang jatuh, malaikat yang jatuh, ya. Sebenarnya kalau tadi hierarki yang pertama yang tadi pertama kita lihat tadi, kita jauh di atas itu sebenarnya. Kita bisa mengalahkan mereka, ya. Bahkan jadi gini, kalau dalam pelayanan, kalau misalnya ada roh-roh itu, kita kan harus ada pelepasan roh, ya. Maksudnya gini, ketika dia sudah percaya sama Tuhan Yesus, itu harus diputuskan ikatan roh itu dengan yang lama, itu nama penguasa, ya. Artinya apa? Artinya kita ini sebagai mempelai, ya, kita punya karunia, kita punya kuasa. Nah, lalu yang ada lagi namanya roh-roh kekacauan, pemecah belah, ya. Itu berarti penguasa, ya, penguasa roh, ya, yang melakukan ini. Lalu yang berikutnya disebut otoritas-otoritas. Nah, ini apa nih? Itu ada roh-roh peperangan, kekuasaan, ya. Koleksos itu politik, ekonomi, sosial, budaya, ya. Termasuk otoritas ini tradisi, ya. Ada istilah itu ada di otoritas. Nah, seperti tadi saya bilang, penguasa itu misalnya levelnya perwira tinggi, ya. Otoritas ini perwira menengah, ya. Roh sakit penyakit juga termasuk susu coklat, ya. Dan terorisme itu ada di otoritas, ya. Otoritas. Nah, nanti kita akan lihat, ya, apa ininya, ya. Jadi gini. Nah, terus penghulu, ya. Penghulu itu dikatakan nih ada roh-roh percabulan, perjinahan, perceraian. Roh-roh santet, pelet, guna-guna, ilmu hitam, ilmu putih dan sebagainya, ya. Itu ada di penghulu, ya. Artinya begini. Kalau kita sebagai gembala atau sebagai pimpinan suatu gereja atau suatu komunitas rohani gitu, ya, kita di level penghulu saja kita sudah kalah, ya. Paham ya maksudnya, ya? Di level penghulu saja kita sudah kalah. Kita tidak mungkin bisa melawan otoritas, tidak mungkin kita bisa memutuskan yang namanya susu coklat, tidak mungkin kita bisa memutuskan yang namanya kutuk. Kutuk itu levelnya ada di otoritas, ya. Kita berdoa, memang berdoa, segala kutuk-kutuk nenek moyang kita putuskan. Tetapi kita punya masalah di level penghulu, ya. Seperti tadi, ya, ada roh percabulan, perjinahan, perceraian, ada santet, pelet, guna-guna. Artinya apa? Itu harus dibereskan dulu, ya. Percuma, ya. Percuma kita mengatakan, saya putus kamu. Di dalam nama Adonai Somasia tidak ada lagi susu coklat. Padahal dia punya masalah di level rendah, ya. Kalau dia tidak punya, baru dia punya karunia kuasa, ya. Artinya begini, sama seperti Lucifer, ya. Ketika dia jatuh, ya, dia membawa pengikutnya. Semua pengikutnya yang ikut sama dia itu dibawa ke alam maut. Sama sebenarnya. Secara hierarki kita juga begitu. Kalau komandan kita, ya, jatuh, maka semua anak buahnya itu pasti jatuh, ya. Nggak bisa. Itu lain, kan dosa tanggung masing-masing. Itu tanggung masing-masing. Tapi ada yang namanya pengikutan, ya. Apa istilahnya? Ya, follower lah gitu, ya. Yang mengikuti. Itu ada impact-nya. Jadi nggak bisa sembarang kita mengatakan, wah, kan dia yang berbuat dosa, kok saya kena. Nah, sama seperti misalnya gini, ada yang kayak kutuk nenek moyang, kayak bangsa Israel, ya, mereka masih diikat oleh kutuk, ya, sumpah dari nenek moyangnya, bahwa nenek moyangnya itu dan mengucapkan keturunannya itu menanggung darah dari Tuhan Yesus. Itu kutuk, itu masih diikat. Terus nanti orang Israel bilang, wah,
itu kan nenek moyang saya kan belum hidup pada masa itu. Oh, nggak bisa ngomong begitu. Di alam roh itu diikat, ya, itu diikat, itu masih terikat, itu harus diputuskan melalui tubuh dan darah Tuhan Yesus, Hamasiah, dan dikuduskan dengan minyak kudusnya. Di luar itu nggak bisa, ya. Makanya sampai dengan sekarang orang Israel itu tidak pernah, ya, meskipun ada yang sudah percaya sama Tuhan Yesus, tapi mereka tidak pernah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Meskipun dulu itu mereka pada saat zaman Torah, mereka tuh memakan daging korban penghapus dosa setiap hari. Tetapi setelah Tuhan Yesus datang, ya mereka menolak, ya, sampai dengan sekarang. Jadi makanya saya selalu mengatakan kita tidak berkiblat ke Israel jasmani, karena kita ini levelnya lebih tinggi. Ya, kita ini Israel rohani, ya. Israel itu kan Yod, Sin, Res, Alef, Lamet. Artinya Elohim yang menjadi manusia yang tangannya dihancurkan. Ya, orang Israel saja tidak tahu apa arti Israel. Ya. Artinya Israel itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Ya, Yod, Sin, Waw, Ayin. Ya, sama. Ya, cuma dia fenomenanya beda. Ya. Artinya apa? Kita Israel lah meniru kita. Memang kita tidak berbahasa Ibrani. Kita berbahasa masing-masing di negara masing-masing. Ya. Jadi bukan kita berkiblat ke sana karena mereka tidak diangkat, mereka tidak di-rapture. Ya. Jadi artinya begini, Bapak Ibu, kenapa penting karunia-karunia penglihatan ini? Dan itu memang harus diuji semuanya, diuji. Tapi tidak gampang menguji itu. Ya. Sangat-sangat tidak gampang. Kita butuh waktu yang sangat lama. Ya, seperti saya bilang, saya itu butuh waktu 35 tahun, ya, dari tahun 88 sampai kemarin 2023. Butuh waktu 35 tahun untuk menguji ini, ya, untuk menguji aja. Jadi artinya nggak bisa kita ujilah, katakan kamu udah uji belum? Ini perjamuan kudus setiap hari. Lah, saya sudah uji 35 tahun. Ya, artinya apa? Artinya yaitu banyak mukjizat, ya. Dan belum pernah ada terjadi orang sembuh begitu saja, maksudnya sembuh sebelum dia sakit. Satu helai rambutnya pun tidak ada yang putus, ya. Yang sudah harusnya mati, koma 1 tahun, bangkit hanya dalam tempo 2 hari, dan itu tidak ada ininya, tidak ada berobat jalan, tidak ada apa dirawat dulu sekian tahun, nggak ada, langsung sembuh, bangkit, ya. Dan itu belum pernah dilakukan oleh orang-orang yang punya masalah di level-level penghulu, ya. Karena manusia itu banyak jatuh di level penghulu, ya, penghulu di udara, ya, banyak, ya, roh-roh tadi itu, ya, santet pelet, ya, kita tahu orang dikit-dikit, oh gua santet loh, gua guna-guna loh, katanya, ya, jatuhnya di situ, ya, termasuk juga roh-roh tadi, percabulan, perjinahan, perceraian. Nah, perceraian juga nggak gampang, ya, perceraian itu juga hati-hati, ya. Kita main cerai-cerai begitu, tahu-tahu kita dikuasai roh itu, dan roh itu susah dilepaskan, ya, harus nggak segampang itu. Jadi nggak bisa kita, memang ada firman mengatakan terang dan gelap tidak bisa bersatu, ya. Tetapi itu ada prosesnya, nggak serta merta kita udah kita beda nih, kita cerai aja, nggak bisa. Ada prosesnya di Korintus itu, ya, 4 mata dulu, panggil lebih gede keluarga, panggil lagi masuk ke kerohanian, ya, gereja, atau misalnya dia punya bapak rohani, harus dipanggil, harus didamaikan gitu. Baru terakhir kali itu langsung. Kalau saya pernah begini, saya pernah disuruh melayani orang yang bercerai. Saya bilang begini, kalau saya layani, ya, kalian suami istri harus angkat, ya, angkat tangan. Kalian berani menerima akibat di alam maut sebenarnya. Artinya begini, bapak merasa benar, ibu merasa benar, sehingga mengambil jalan perceraian. Oh deh, angkat tangan. Saya bilang, saya benar pak, suami saya begini-begini, istri saya begini. Kalau saya salah, saya masuk alam maut. Berani nggak ngomong itu? Saya bilang. Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Ya, artinya apa? Artinya itu nggak main-main. Ya, perceraian itu nggak main-main. Ya, jadi itu ada di level penghulu, ya. Nah, jadi ini yang harus diwaspadai, ya. Banyak jemaat yang tidak mengerti,
ikut ini, ikut itu, ikut ini. Artinya begini, makanya saya sebutkan kemarin kan mengenai pengutusan ya. Saya aja sebenarnya tidak mau diutus. Kamu harus teriak, bangunkan mereka supaya mereka menyambut aku. Nah, Tuhan, saya ini siapa? Saya bilang. Saya bukan siapa-siapa, saya bilang. Kok harus saya yang teriakin mereka? Mereka kan orang udah hebat-hebat. Mereka udah 20-30 tahun mengenal namamu Bapak Yahweh, saya bilang. Saya baru berapa bulan. Bahkan sampai dengan hari ini pun saya baru belum ada setahun. Artinya apa? Pakai mereka Tuhan, saya bilang. Tuhan bilang, aku tidak pernah pakai mereka. Waduh, saya kaget dengar begitu. Masa sih Tuhan, saya bilang. Masa kamu tidak pakai mereka? Mereka punya karunia hebat, itu online-nya luar biasa, pengajarannya luar biasa, saya bilang. Saya dengan polos ngomong begitu sama Bapak Yahweh, Tuhan Yesus. Pengajarannya luar biasa, saya bilang. Hebat, kenapa engkau tidak pakai mereka? Ya ternyata ini, seiring berjalan waktu, mereka punya bermasalah di level penghulu. Ya. Bahkan mungkin juga di level roh jahat, ya seperti itu. Di roh jahat ada yang indigo ya, orang punya karunia indigo, itu levelnya roh jahat. Misalnya begini, indigo itu dia punya karunia untuk melihat makhluk-makhluk astral, ya, melihat makhluk-makhluk astral terus dia ini apa? Dia ngobrol-ngobrol anaknya misalnya kan, atau siapalah yang melihat kan, kalau saya melihat ini ada di sana, ada ini. Nah itu levelnya roh jahat. Jadi dia terganggu, psikologinya terganggu ya. Jadi itu ya makhluk-makhluk halus ya, seperti yang kita sering dengar gundurwo lah, kuntilanak, apalah. Nah, itu levelnya roh jahat, ya itu belum level penghulu ya. Jadi artinya kalau kita atau misalnya pelayan itu dia sudah jatuh di level bawah, ya, dia sudah nggak mungkin dia bisa mengalahkan level atas. Ya. Kalau tidak dibereskan, dia harus tuntas dibereskan. Tuntasnya bagaimana? Dan itu juga tidak sembarangan sebenarnya. Ya. Harus ada pelayan Tuhan yang benar-benar melepaskan dia. Ya, bukan sekedar pelayan-pelayan biasa, tidak. Yang punya karunia. Ya. Jadi nggak bisa misalnya, wah saya begini, saya sudah begini, udah doain saya. Siapa yang doain? Nggak bisa. Ya, harus. Makanya saya bilang tadi, harus betul kita angkat. Ya. Termasuk misalnya kalau entah suaminya atau istrinya tidak terima, ya, dia harus berdoa juga, dia harus angkat tangan juga. Saya begini, misalnya saya tidak terima, saya maunya begini. Ya udah, tanggung jawab sendiri, ngomong sama Tuhan, nanti saya tuntun doanya. Saya siap Tuhan, kalau saya begini, saya siap masuk ke alam maut. Langsung begitu, jadi nggak ada tawar menawar gitu ya, masalah-masalah begitu nggak ada tawar menawar. Makanya setiap orang saya layani langsung nggak jadi cerai. Mereka langsung ada yang sudah sempat masukin gugatan di pengadilan, langsung ditarik gugatannya. Wah gitu Pak ya? Iya. Ya, sekarang ini saja sebenarnya. Makanya saya tidak mau ini. Bahkan ada dulu saya pernah disuruh memberkati orang yang sudah cerai, dia kawin lagi, istrinya atau suaminya masih hidup. Saya nggak mau. Tuntaskan dulu, saya bilang. Tuntaskan dulu. Saya nggak mau, saya bilang. Udah Bapak aja, saya bilang yang doain. Saya yang berkati, saya nggak mau, saya bilang gitu kan. Jadi nggak sembarangan ya Bapak Ibu ya, mempelai Tuhan Yesus. Kalau ada yang bercerai, kita layani ya, kita ngomong. Dan kalau sudah mentok, itu jalan terakhir. Harus istilahnya berikrar ya, saya siap menanggung ini, saya siap apabila saya mati, kalau memang ini salah saya siap masuk kalau maut. Harus begitu. Berani nggak mereka ngomong begitu? Kalau berani itu berarti ucapan mereka diikat ya. Diikat di alam roh, ya, diikat di bumi, diikat di sorga. Nah, jadi ini nggak main-main, karena saya melakukan ini sudah puluhan tahun, ya. Jadi bukan cuma sekedar, makanya kemarin saya kadang-kadang sedih juga ya. Ada yang mengatakan, ya saya dengar yang perjamuan kudus setiap hari masuk neraka, gitu. Aduh, ngeri. Ya. Itu harus bertobat, sungguh-sungguh bertobat, nggak main-main. Karena apa? Itu resikonya itu kekal ya. Boro-boro di rapture, meskipun memanggil nama yang benar, nama Bapak Yahweh, nama Tuhan Yesus, tapi itu namanya menghina ya, menghina tubuh dan darah Tuhan Yesus. Itu ya nggak mungkin di rapture lah, dan juga tidak mungkin masuk ke Samaim ya, susah ya.
Jadi hati-hati ya, kalau ada kita punya gembala berani ngomong begitu, ya sudah, ya. Nanti dia akan bertanggungjawabkan dan pengikutnya pun akan mengikut, ya akan mengikut. Ya, saya tidak menakut-nakuti, tidak, karena saya sudah berkali-kali masuk ke alam roh. Jadi saya tahu. Kemudian juga di alam roh itu, ya namanya pertarungan ya. Tadi kita katakan pertarungan ya, penguasa-penguasa, otoritas, penghulu dan roh jahat. Apa artinya pertarungan? Jadi begini, roh-roh jahat ini, penguasa-penguasa ini, dia itu sekarang ini kalau kita punya penglihatan mata rohani, dia itu seperti awan, ya. Jadi banyak orang kalau berdoa itu sebenarnya doanya tidak sampai ke samaim, itu mentok di langit-langit, mentok di sini. Karena apa? Karena itu doa itu diambil sama mereka, dirampas. Begitu juga berkat yang turun dari sorga, itu diambil sama mereka, dirampas dan disimpan di alam roh. Makanya begini, kalau kita berdoa, sebenarnya tidak ada ketentuan harus jam sekian-sekian, tidak ada. Kapan saja kita berdoa. Kenapa? Karena kalau kita berdoa di alam roh, ya itu berarti kita mengambil berkat rampasan. Ya, berkat yang sudah diambil oleh penguasa-penguasa di udara, otoritas itu diambil sama mereka, mereka simpan di alam roh. Jadi ketika kita berdoa di alam roh, maka penguasa alam roh akan memberikan kepada kita yang berdoa. Sekalipun kita memanggil nama Bapak Yahweh, justru dia senang dia disembah sebagai Bapak Yahweh. Oh ya, sini saya kasih kamu berkat. Karena kalau yang namanya begini, alam roh itu satu saja bisa menarik engkau. Makanya kan betul itu, hukum tarik menarik betul. Satu saja bisa menarik engkau ke alam roh. Tapi sorga, 1 miliar orang tidak bisa menarik engkau untuk masuk sorga. Tapi di alam roh, 1 orang saja bisa menarik engkau masuk ke alam maut. Nah, itu bedanya. Jadi alam dari sorga itu tidak berlaku hukum tarik menarik. Ya, itu yang harus kita ketahui. Sorga tidak berlaku hukum tarik menarik. Perbandingan tadi itu tadi. Di alam roh 1 orang bisa membuat engkau masuk ke neraka, masuk ke alam maut. Tetapi di sorga 1 miliar orang pun tidak bisa menarik engkau masuk sorga. Susah. Gak bisa. Sulit. Jadi tidak berlaku ya, di sorga tidak berlaku. Termasuk berkat. Ya. Tidak berlaku. Ya. Tidak berlaku hukum tarik menarik. Tapi kasih karunia. Sorga itu kasih karunia. Ya. Hati-hati ya. Makanya Bapak Ibu cek ya, cek kondisi pelayanan yang diikutin ya. Kenapa saya ini teriak nih? Sebenarnya ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Kamu harus teriak supaya mereka bangun ya, menyambut aku. Saya awalnya nggak ngerti, teriak bagaimana saya Bapak Yahweh, Tuhan Yesus. Saya pengetahuan saya minim, pengetahuan Ibrani saya minim ya. Tapi ternyata nggak perlu seperti itu. Cukuplah pengetahuan normal saja, normatif lah gitu ya. Nggak perlu saya harus tahu, misalnya ya seperti kemarin saya jelaskan 7 hari raya itu betul sudah digenapi semua. Tapi itu sudah selesai. Itu tinggal ucapan syukur saja kita merayakannya. Bukan kita harus korban melakukan ini korban penghapus dosa. Itu bukan di situ tempatnya. Tetapi kita bisa melakukan itu, perjamuan, menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Ya. Jadi kadang-kadang saya bingung gitu. Dulu saja hewan yang disembelih saja korban penghapus dosa itu harus makan dagingnya setiap hari. Ya. Tetapi ya itu diremehkan, tubuh dan darah Tuhan Yesus diremehkan. Dibaca yang 1 Korintus itu, pas 1 Korintus 11 ayat 23, tidak dibaca yang Yohanes 6, tubuhku dan darahku adalah makanan dan minuman. Itu langsung omongan dari mulut Tuhan Yesus, ya, bukan dari Rabi Saul. Ya, Rabi Saul itu hanya, ya sama seperti kita. Rabi Saul itu ketika kita meniru kan, oh ya waktu itu malam-malam ada saya perjamuan malam ini Tuhan Yesus begini-begini. Ya itu kan dari sisi penglihatan kita yang terbatas. Tetapi dari sisi makna dari tubuh dan darah Tuhan Yesus itu beda. Ya, karena apa? Karena itu tadi. Ya, alam roh itu sangat berkuasa ya. Kalau kita tidak dalam Tuhan, kalau kita tidak sebagai mempelainya, coba balik yang kecet itu yang anak kanan itu, yang bawah, anak kanan bawah. Jadi kalau kita nggak mengerti ya, level kita tuh di atas ya, mempelai, ya, di atas. Amin. Itu Archangel itu sama dengan penghulu di alam roh ya. Artinya nih, kekuatannya sama. Level kita itu jauh di atas.
Jadi kalau kita masih dikalahkan dalam penghulu, ya itu berarti bukan profesor ya, bukan mempelai gitu ya. Jadi itu yang harus kita mengerti ya, bahwasanya tidak gampang ya untuk bisa menjadi mempelai ini, tidak gampang ya. Apalagi dari lima itu orang hanya cuma satu, ya, cuma memanggil nama Bapa Yahweh dan Tuhan Yesua. Ya, padahal Tuhan Yesua bilang kalau kamu melakukan firman-Ku, ya, aku di dalam engkau dalam aku, kita dalam Bapa. Ya, itu yang sebenarnya harus kita perhatikan ya. Itu yang tadi apakah alam roh itu. Lalu kita masuk ke yang kedua ya. Apakah alam roh jalan masuk ke sorga? Ya, kita baca di 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10. Abang, 2 Korintus 12 ayat 1. Ini Bang. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10. Penglihatan dan duri dalam daging. Untuk bermegah sesungguhnya tidaklah menguntungkan bagiku. Karena itu aku akan datang dalam penglihatan dan penyingkapan Tuhan. Bersama ayat-ayatnya. Aku tahu satu orang di dalam Hamasiah 14 tahun yang lalu, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Elohim mengetahuinya. Orang itulah yang direnggut sampai ke langit yang ketiga. Ayat ketiga Pak Johan baca. Dan aku tahu orang itu, entah di dalam tubuh atau di luar tubuh, aku tidak tahu. Elohim mengetahuinya. Bahwa dia telah direnggut ke dalam firdaus dan dia telah mendengarkan firman yang tak diucapkan, yang bagi manusia tidak diperbolehkan untuk membicarakannya. Ayat 5. Demi orang seperti itu, aku akan bermegah, dan aku akan bermegah bukan demi diriku sendiri, kecuali dalam kelemahan-kelemahanku. Ayat ke-6, sebab jika aku bermegah, aku tidak akan menjadi bodoh, karena aku akan mengatakan kebenaran. Namun aku menahan diri agar jangan seorang memperhitungkan aku di atas apa yang ia lihat, aku tahu, atau ia dengar sesuatu dariku. Kakak, setuju. Dan supaya aku tidak meninggikan diri dalam luar biasanya penyingkapan itu, sebuah duri di dalam daging telah diberikan kepadaku, yaitu utusan setan, supaya dia menggocoh aku, sehingga aku tidak dapat meninggikan diri. Namun dia berfirman padaku, cukuplah anugerahku. Mana sih? Berkenaan dengan hal itu. Ayat 8, berkenaan dengan hal itu, aku telah 3 kali meminta Tuhan agar hal itu dapat disingkirkan dari aku. Ayat 9. Namun dia berfirman kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, karena dalam kelemahan kuasaku disempurnakan. Karena itu dengan senang hati aku akan bermegah lagi dalam kelemahanku, supaya kuasa Hamasiah dapat tinggal tetap atasku. Ayat 10, sebab itu aku merasa senang dalam kelemahan, dalam penghinaan, dalam kesesakan, dalam penganiayaan, dalam kesulitan demi Hamasiah. Sebab ketika aku menjadi lemah, pada saat itulah aku kuat. Amin. Ya. Jadi kalau kita baca di 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10 ya, sebenarnya banyak ayat yang lain ya, tapi di sini ini penglihatan ya, sama seperti yang saya alami ya. Tiba-tiba seseorang katanya diangkat sampai ke langit ketiga, ke Firdaus ya. Artinya bahkan dikatakan Paulus, Rabi Saul ini bisa bermegah pada orang itu gitu ya. Karena apa? Karena memang tidak gampang ya. Tidak gampang orang itu dibawa Tuhan Yesus itu ke sorga ya, tidak sesederhana itu. Banyak orang baik ya, di dunia ini banyak orang baik, tapi Tuhan tidak pakai mereka untuk melihat sorga ya, hanya orang-orang tertentu. Tetapi itu pun orang-orang tertentu itu pun banyak juga yang dibawa, tetapi pada saat mereka meninggal pun mereka masuk juga ke alam maut
Ya, karena apa? Karena mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan. Ya, artinya begini, ketika ya sebenarnya saya juga awalnya udahlah kita gereja biasa aja mah, saya bilang sama istri saya kan. Maksudnya ya ibadahnya setiap Sabat gitu kan. Tapi ya itu mengusik terus. Saya dini terus di beberapa hari kemudian dikasih lagi penglihatan orang ngantri panjang gitu, dikasih lagi ini, dikasih loh. Ada apa ini? Waduh, saya nggak bisa mengabaikan gitu kan, nggak bisa saya anggap remeh gitu kan. Aduh, ini gimana ya saya pikir gitu kan. Akhirnya ya udah pelan-pelan kita mulai jelaskan mengenai perjamuan kudus ya waktu itu. Ya puji Bapak Yahweh, ada jemaat-jemaat yang mau mendengar ya, ada ini, artinya apa? Itulah saya teriak bangun gitu ya, bangun. Tujuannya apa? Tujuannya ini karena waktunya Tuhan sudah sangat dekat ya, karena untuk menyambut dia ini ya sangat-sangat ini, sangat-sangat sedikit ya. Nggak mungkin miliaran orang ya. Dulu saya bangga ya, dulu yang lama itu kan, sekarang jumlahnya 3,5 miliar seluruh dunia. Bangga saya dulu. Wah, kami terbesar di dunia, ya. Tapi ternyata bukan itu, ya. Bukan itu yang diselamatkan. Memang mereka ada yang meninggal masuk ke Firdaus ya. Tapi nanti itu upahnya setelah penghakiman itu masuk ke bumi baru, ya, bukan ke Yerusalem baru. Ya, sekali lagi saya katakan orang-orang yang belum mengenal nama Bapa Yahweh, Yesus Tuhan Yesus Hamasia, yang dulu sudah meninggal, tetapi mereka melakukan firman ya, dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus dengan minyak kudusnya, dan saat mereka ada di Firdaus, mereka nanti upahnya ada di bumi baru, bukan Yerusalem baru, beda ya. Yerusalem baru itu khusus mempelai-mempelainya ya, yang memanggil nama yang benar ya, itu. Dan sekarang masih masa anugerah ya, karena apa masih disebut masa anugerah? Karena Roh Kudus ada. Tapi nanti ketika rapture terjadi, Roh Kudus pun diangkat. Roh Kudus kembali, bukan diangkat. Roh Kudus kembali ke Samaim, ke sorga. Di situ sudah tidak ada lagi masa anugerah. Di situ nanti akan ada murka Elohim, cawan murka. Di situlah berlaku di cawan murka. Makanya dikatakan kalau kita baca cawan murka 1 sampai 7, kadang-kadang kalau kita nggak mengerti, dikatakan begini, sekalipun manusia itu sudah mengalami begitu banyak murka ya, ada yang begini, ada yang bisul atau apa yang dikatakan di Wahyu itu ya, terus ketimpa ini gempa bumi dan banyak yang mati, tapi dikatakan mereka tidak bertobat dan tetap menghujat Elohim ya. Kan bingung kita kan, saya tuh setelah mengerti ini baru saya mengerti kita nggak mungkin menghujat itu dalam arti seperti saya pernah cerita, Tuhan, kau tuh begini-begini, kau nggak benar. Nggak ada orang menghujat begitu. Mereka tetap memanggil nama sesembahan mereka, ya. Tetapi itu ternyata itu hujatan, ya, miliaran loh. Ini bicara miliaran manusia, bukan bicara 1-2 orang. Kalau 1-2 orang mungkin dia masuk rumah sakit jiwa saja. Ini karena mereka tetap menghujat dan tidak memuliakan Elohim, menghujat. Itu nggak main-main. Nanti udah lewat masa anugerah, masuk ke masa murka, penghukuman di dunia ya, belum penghukuman di sana, lain lagi. Penghukuman di lautan api lain lagi. Ya. Jadi artinya apa? Artinya ini masa anugerah. Ya. Memang mempelai itu sedikit. Nah, terus gini, kita mungkin baca ya, yang Efesus 1:4 itu ya. Efesus 1:4 itu dimana kita sudah ditetapkan sejak dunia belum dijadikan. Itu adalah mempelainya, ya. Itu mempelainya. Artinya begini, kita ini yang mempelai ini, nama kita sudah dicatat sebelum dunia ada. Artinya Tuhan Yesus datang ke dunia ini karena mempelainya, ya. Tetapi dengan kedatangan Tuhan Yesus, ya, karena kasih karunia, akhirnya ada yang diselamatkan. Itulah yang diselamatkan, itulah tadi saya bilang masuk ke bumi baru. Mereka karena kasih karunia mereka diselamatkan, ya, bukan karena nama mereka sudah dicatat sejak dunia belum dijadikan, bukan. Tapi karena kasih karunia kedatangan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan mempelainya ini, mereka terimbas, ya.
mereka percaya dengan darah, tubuh dan darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Mereka percaya dan mereka mendapat kasih karunia. Itulah makanya termasuk juga kayak almarhum bapak saya, almarhum mertua, ya, kakak ipar yang diperlihatkan mereka ada di Firdaus, ya. Itu mereka dapat kasih karunia, ya. Bukan karena mereka sudah dicatat namanya, enggak. Yang dicatat namanya itu adalah mempelainya, ya. Makanya dikatakan tadi di Efesus 1:4 tadi, itu mempelai nama kita sudah dicatat sejak sebelum dunia dijadikan. Itu Tuhan tuh datang hanya untuk itu. Amin. Ya, bukan untuk yang lain, tetapi karena kedatangannya ada impact-nya. Sama seperti begini, misalnya presiden kita mau datang ke rumah ini misalnya. Di jalan kan banyak orang ini kan dapat kasih karunia, dikasih sembako, dikasih ini, dikasih ini duit. Artinya dengan kedatangannya saja di jalan itu sudah dapat kasih karunia orang-orang situ. Tetapi tujuannya mau ke sini. Nah, begitu juga Tuhan Yesus. Dia datang ke dunia ini tujuannya untuk mempelainya. Tetapi dalam perjalanannya selama 33 tahun, ada orang yang percaya dan mereka mendapat kasih karunia. Itu artinya keselamatan kasih karunia, ya. Bukan artinya wah itu begini enggak. Jadi sebenarnya makanya saya juga kadang-kadang bingung gitu ya. Kok banyak orang yang mengklaim begini begitu, sebenarnya dasarnya apa gitu. Makanya saya selalu bilang, kalau ini udah pernah ke surga, ayo ketemu sama saya. Kita sama-sama ikrarkan apa yang kau lihat, apa yang kau dengar. Kita sama-sama. Jadi jangan ada ini sebenarnya, jangan ada kebohongan. Karena itu resikonya mengerikan. Kau bilang begini, terus oh nggak apa-apa kok itu, nggak ada, karena yang diselamatkan sangat sedikit, ya, nggak main-main gitu ya. Jadi itu ya supaya kita mengerti Bapak Ibu ya. Jadi kita harus menjaga hidup kita ya, menjaga hidup kita, menjaga perkataan kita, pikiran kita, sikap kita, itu kita jaga ya. Karena apa? Karena mempelai itu levelnya beda, ya. Beda. Ya istilahnya kan kalau dulu kita mau menikah saja, mencari pacar saja, kalau dia agak seronok, kita kan udah enggak lah. Iya. Dia salah ngomong aja, begitu aja dia salah ngomong, nanti jangan-jangan kalau udah keluarga sama saya misalnya kan ngomongnya sembarangan kan gitu, itu saja udah kita tolak gitu kan. Iya. Nah, jadi harus perfect ya, kita harus sempurna di hadapan Bapa Yahweh Besen Adonai Mesias supaya dia berkenan akan hidup kita. Nah, lalu dikatakan ini tadi orang yang ke surga itu tidak melalui alam roh, tetapi langsung diangkat ke surga. Ya, tadi di ayat tadi di 2 Korintus 12 ayat 1-10 dikatakan sampai ke langit ketiga, ke Firdaus ya. Dan tadi saya sudah sampaikan alam roh itu adalah pintu menuju maut, ya, menuju alam maut. Jadi alam roh tadi itu karena apa? Karena surga itu kita tidak menggunakan roh lagi. Roh kita ditutup dengan tubuh kemuliaan. Ya, makanya ketika saya dibawa ke surga, saya bisa memegang pintu, saya bisa menginjak lantai, ya. Saya bisa bersalaman dengan orang-orang di sana, orang-orang kudus, para malaikat, saya bisa bersalaman. Tetapi di alam roh, menyentuh diri saya sendiri, saya tidak bisa. Itu bedanya, ya. Jadi artinya gini, artinya itu tidak mungkin alam roh itu, banyak orang mengatakan alam roh itu pintu menuju ke surga, tidak ya. Ke surga itu langsung naik ke atas, ya. Lalu dikatakan kita boleh bermegah terhadap orang yang diutus oleh Bapa Yahweh, ya, Tuhan Yesus. Artinya begini, seperti tadi bilang Paulus, saya bermegah dengan orang itu, orang yang pernah dibawa ke surga, ke Firdaus. Ya. Artinya begini, banyak orang, saya juga kadang-kadang begini, betul kita harus menguji, semuanya kan harus kita uji. Ya. Cuma artinya kalau kita uji pun kita harus pertama kita lihat dasar firman-nya juga kan. Kalau firman-nya tidak ada, ya sudah berarti perlu dipertanyakan dia pernah dibawa ke surga itu seperti apa gitu kan. Begitu juga orang-orang yang misalnya ada juga begini, orang itu dikasih tahu gini, akulah Yahweh, misalnya dia ketemu nih sama Tuhan Yesus, akulah Yesua Tuhanmu kata gitu kan. Tapi sebenarnya sebatas itu, sebatas untuk dirinya, bukan untuk diutus dia. Ya kalaupun dia ngomong ke orang lain, ya yang benar itu nama Yesua. Mungkin dia bisa cari-cari kan di YouTube, wah ini yang ibadah ini segala macam gitu kan.
Makanya waktu itu saya juga cari-cari kan, ini benar nggak nih gembala ini atau pendeta ini diutus gitu kan. Ternyata semua yang saya dengar tidak ada omongan dia diutus. Saya mengutus kamu untuk mempelai itu. Makanya saya kaget waktu kamu harus teriak, bangunkan mereka untuk menyambut aku. Itu saya yang nggak mengertinya. Saya belum pernah dengar gitu. Ada pendeta atau yang mengatakan, aku mengutus kamu untuk mempelai-mempelaiku. Nah, saya belum pernah dengar. Saya nggak tahu kalau di luar Indonesia ya. Tapi di Indonesia saya belum pernah dengar. Artinya begini, Bapak Ibu para mempelai Tuhan Yesus Masiah, pengutusan itu tidak gampang. Ya. Sama seperti misalnya saya mengutus seseorang, ya. Saya utus untuk mencari calon istri anak saya. Ini ketentuannya begini. Utusan itu saya suruh pergi mencari wanita-wanita yang bisa menjadi calon istri anak saya. Pasti sudah ada syarat ya kan. Mungkin di luar sana mungkin dia utusan saya itu dimarah-marahin gitu. Kamu tahu-tahuan kamu, saya kenal kok Pak Henry itu. Saya tahu kok anaknya, kenal namanya, tahu nama anaknya, tahu dia sering di mana. Tapi mungkin mereka coba-coba datang ke sini. Pasti saya tolak. Bapak kan cari calon menantu. Kamu tahu dari mana? Iya, saya cuma dengar. Bukan dari utusan saya. Bukan. Nah, sudah keluar enggak? Nah, tapi kalau utusan saya datang, dia bawa calon mempelai itu, pasti saya akan sambut. Karena saya percaya utusan saya ini sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk mempelai saya ini. Makanya saya pakai dia. Tapi kalau tidak ya, pasti ditolak itu. Pasti ditolak. Ya. Nggak mungkin kita istilahnya menerima sesuatu yang tidak jelas. Ya. Tuhan Yesus juga begitu. Makanya Tuhan Yesus itu mulai dari kita lihat ya, mulai dari zaman Nuh itu ya, Abraham, itu semua diutusnya satu-satu orang. Ya, nggak rame-rame gitu ya. Makanya kemarin saya bilang yang pengutusan di amanat agung di Matius 28 itu ayat 19-20 itu dulu untuk murid-murid dan orang-orang sekitar yang waktu itu Tuhan Yesus mengutus mereka. Nah, untuk sekarang ini harus diperbarui lagi utusan itu melalui pengutusan khusus pribadi. Kalau dia tidak diutus ya jangan coba-coba mengatakan diutus. Ya. Itu beda ya, beda. Mempersiapkan mempelai itu beda. Kecuali kalau bahkan dikatakan jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Ya, ajarlah mereka. Jadi bukan sekedar baptis, tapi ajar mereka untuk melakukan apa yang telah kuperintahkan. Ketahuilah aku senantiasa menyertai kamu sampai pada kesudahan zaman. Ya. Itu artinya pengutusan, ya. Ajarlah mereka. Jadi bukan ya udah baptis, wah kamu termetrai. Ya, tadi itu tadi ada 5 tadi ya, metrai 1, terus yang lainnya itu ya. Itu. Lalu yang terakhir ya, bagian terakhir. Oh sorry, yang ketiga saya belum. Kita boleh berpegang terhadap orang yang diutus oleh Bapak Yahweh atau Yesua. Artinya apa? Supaya kita tidak akan menjadi bodoh. Ya, kita tidak gampang dibodoh-bodohin oleh pengajaran-pengajaran yang lain ya. Lalu kita dapat mengatakan kebenaran. Nah, kita tidak meninggikan diri atas apa yang terjadi. Ya, seperti saya bilang tadi, saya sebenarnya tidak mau. Ya. Saya ini keep silent itu saya cukup lama ya. Karena dulu di gereja saya yang sebelumnya, ya, ada juga yang ya, pernah dibawa ke sorga gitu ya. Makanya saya keep silent. Saya tidak mau mengutak-ngatik dia punya otoritas ya. 35 tahun saya keep silent. Ya, saya tidak pernah membukakan ini. Bahkan sebenarnya saya sudah banyak lupa. Kejadian selama 35 tahun saya pelayanan itu saya banyak lupa sebenarnya. Tapi kemarin diingatkan lagi sama Bapak Yahweh, Tuhan Yesus. Di refresh kembali, di rewind. Kamu dulu begini. Ya, saya sendiri kaget. Oh, sampai begitu ya? Tuhan Yesus bilang. Oh, saya sendiri jadi terkaget-kaget gitu. Karena ibaratnya gini, kalau kita nonton film-film lama kan, misalnya film ini kita gitu kan, film kita, oh, dulu saya pernah begini ya, oh, dulu begini ya. Artinya di rewind lagi, padahal saya udah banyak yang lupa. Saya nggak tahu sebenarnya, kok sampai istilah gini, sampai Tuhan Yesus itu sampai menyuruh saya untuk teriak.
emangnya apa yang sudah saya lakukan gitu kan? Saya nggak tahu gitu, makanya bingung saya. Tapi ya itulah Tuhan ingatkan, makanya dikatakan tidak meninggikan diri atas apa yang terjadi. Lalu dikatakan terakhir, dalam kelemahan kita kuasanya sempurna. Jadi dalam kelemahan kita, artinya gini, kelemahan secara pribadi memang saya bilang sama Bapak Yahya Tuhan Yesus, saya lemah. Artinya saya tidak berdaya untuk bisa memanggil mereka atau berteriak. Saya bilang, ya mungkin saya semampu saya Bapak Yahya, semampu saya Tuhan Yesus. Tapi ya itulah, setelah saya diperlihatkan mata rohani saya, yang tadinya saya berpikir kalau saya bandingkan rasio dengan hikmat, rasio zaman Nuh itu 1:10.000 atau ya kurang lebih 800.000 orang nanti di rapture, ternyata itu jauh di bawah itu. Bahkan mungkin tidak sampai 10.000, bahkan di bawah 10.000. Itu dari kacamata rohani saya. Karena apa? Karena saya perhatikan orang-orang di seluruh dunia ini ya rata-rata ya enjoy dengan hidupnya masing-masing, tidak peduli dengan keselamatan. Bohong itu, nggak ada itu gini. Enjoy aja begitu, melakukan aktivitas yang normatif aja, yang biasa-biasa aja gitu. Itu yang maksudnya dalam kelemahan kuasanya sempurna. Kita lemah nih, kita nggak berdaya, tapi kuasa Bapak Yahweh Tuhan Yesus itu sempurna. Lalu yang terakhir itu bagaimana pengaruhnya terhadap rapture. Jadi ini ada dua bagian. Yang pertama di Matius 24 ayat 45 sampai 51. Matius 24 ayat 45 sampai 51. Siapa tadi? Matius 24 ayat 45 sampai 51. Matius 24 45 sampai 51. Bisa. Matius 24 ayat 45 sampai 51. Perumpamaan hamba yang setia dan hamba yang jahat. Lalu apakah hamba yang setia dan bijaksana yang Tuhan angkat di atas para pelayannya untuk memberikan kepada mereka makanan pada saatnya? Berbahagialah hamba itu yang ketika tuannya datang, ia menyikapinya sedang bekerja sedemikian rupa. Ayat 47. Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa Tuhan itu akan menempatkan dia di atas semua yang menjadi miliknya. Ayat 48. Ayat 48. Namun jika hamba yang jahat itu berkata dalam hatinya, Tuanku menunda untuk datang, dan dia mulai berkumpul bersama hamba dan makan serta minum bersama mereka yang mabuk. Ayat 50. Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia harapkan dan pada waktu yang tidak ia ketahui. Ayat 51, dan dia akan memisahkan dan akan menempatkan bagiannya bersama orang-orang munafik. Di sana akan ada tangisan dan kertakan gigi. Amin. Amin. Jadi artinya begini, ini ada di dalam Matius 24 45 sampai 51 ini ada dua perumpamaan mengenai hamba yang baik dan hamba yang jahat ya. Dikatakan di sini hamba yang atau mempelai yang baik ini ya, saya sebut mempelai ya, hamba atau mempelai ya, itu memberi makanan kepada mereka pada waktunya. Ya, artinya ini kita bicara lagi seperti makanan ya. Makanan itu kalau di dunia saja kita makan ya tepat pada waktunya, itu kita sehat. Ya, kita sehat. Apalagi kalau kita makan makanan rohani, makan tubuh dan darah Tuhan Yesus, itu bukan cuma sehat, tapi rohani kita ya hidup ya. Rohani kita akan diangkat ya. Lalu dikatakan selalu bekerja sedemikian rupa, dalam arti bijaksana ya. Maksudnya begini, kita bekerja semampu kita ya. Tidak kita memaksakan diri terlalu berlebihan gitu ya. Dan kita bekerja itu taat ya. Taat artinya kita tetap patuh dengan apa yang Tuhan kita berikan kepada kita. Lalu dikatakan dipercaya oleh Tuhan kita dan menerima tanggung jawab atas semua milik Tuannya. Jadi apa yang diserahkan itu menjadi tanggung jawab. Jadi dia kelola, dia atur semuanya. Itulah hamba yang baik ya.
atau mempelai yang baik, itulah kita ya. Kalau di atasnya, di ayat atasnya itu kita melihat yang mulai dari ayat 37 sampai 44 itu mengenai kedatangan yang diangkat dan ditinggal ya. Lalu yang hamba yang jahat atau mempelai yang jahat itu menganggap tuannya menunda kedatangannya ya, jadi seolah-olah nggak datang itu, nggak mungkin lah, dari dulu juga udah bilang dia mau datang tapi sampai sekarang nggak datang gitu kan. Lalu dia memukuli hamba yang lain. Memukuli ini dalam tanda petik ya, artinya gini, kalau dulu kan memang betul dia pukulin, kamu begini, kamu ya, mencari keuntungan lah gitu ya, dari hamba-hamba yang lain gitu ya. Kalau sekarang ini mungkin ya seperti tadi itu, memukuli artinya ini bisa mengatakan, wah kamu sesat ini, kamu nggak bener nih ya, artinya memukuli secara psikologi ya, sehingga orang ini akhirnya wah udahlah sama aja kok, itu nama itu sama kok, nggak ada pengaruhnya gitu kan. Jadi artinya itulah tanda petik ya, memukulinya, artinya itu sesuatu yang dilakukan oleh hamba yang jahat ini. Nah, lalu dikatakan makan dan minum bersama yang mabuk ya. Dia suka makan dan minum bersama yang mabuk. Lalu kedatangan tuannya tidak diduganya ya. Dan terakhir akan ada tangis dan kertak gigi. Nah, ini tadi tangis dan kertak gigi itu ada di alam roh ya. Jadi ini sangat berpengaruh kepada kita ya. Jadi alam roh itu sangat berpengaruh kepada kita, apalagi kalau kita menjadi hamba yang jahat ya. Di sana akan ada tangis dan kertak gigi. Lalu yang berikutnya kita baca di Matius 25 ayat 1 sampai 13. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Pak Yosef, baca Yosef. Yosef dulu. Matius 25. Matius 25. Ayat Kakak dulu. 1 sampai 13. Enggak, ini ya, muter. Tadi itu kan Pak Budi. Oh iya, Pak Budi, udah kakak. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Perumpamaan gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh. Selanjutnya kerajaan surga diumpamakan dengan 10 gadis yang dengan membawa pelita-pelitanya mereka keluar ke penyambutan mempelai pria. Ayat 2. Dan 5 dari mereka adalah bijaksana dan yang 5 bodoh. Ayat 3, mereka yang bodoh seraya membawa pelitanya, mereka tidak membawa minyak bersamanya. Dan 4, tetapi yang bijaksana membawa minyak di dalam buli-buli mereka bersama pelita-pelita mereka. Abang. Ayat 5. Dan ketika mempelai pria tertunda datangnya, mereka semua mengantuk bahkan mulai tidur. Ayat 6. Terlebih setelah terbitnya Dan pada tengah malam. Ayat 6. Ayat 6. Dan pada tengah malam. Ayat 6 benar, ayat 6 terlebih setelah terbitnya, betul. Matius 25. Matius 25. 25. Matius 25. Ayat Matius 25. 25 ayat 6 sekarang. Iya, Matius 25. Matius 25 ayat yang ke 6. Dan pada tengah malam ada teriakan, lihat, mempelai pria datang. Terbanglah semua kali situ dan Keluarlah ke penyambutannya. Ayat 6, dan pada tengah malam ada mempelai pria datang. Mempelai pria datang. Keluarlah ke Penyambutannya. penyambutannya. Ayat ke-7, lalu terbangunlah semua gadis itu dan merasa mempersiapkan pelita mereka. Ayat 8-nya. Dan yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, berilah kepada kami minyak dari milikmu, karena pelita kami padam. Ayat 9. Dan yang bijaksana menjawab dengan mengatakan, jangan-jangan tidak cukup untuk kami dan untuk kami, tetapi lebih baik pergilah kepada mereka yang menjual dan belilah untuk dirimu sendiri. Ayat 10. Namun sementara mereka pergi untuk membeli, datanglah mempelai pria itu, dan mereka yang siap masuk bersamanya ke dalam pesta pernikahan, dan ditutuplah pintu itu. Ayat 11, sesudah itu datanglah pula gadis-gadis
selebihnya seraya berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah bagi kami. 12. Namun seraya menanggapi, dia berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Ayat 13. Oleh karena itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak mengetahui hari bahkan waktu ketika Anak Manusia datang. Amin. Amin. Jadi kalau saya perhatikan tuh di ayat 6 ya, Matius 25 ayat 6. Dan pada tengah malam ada teriakan, lihat, mempelai pria datang, keluarlah ke penyambutan. Jadi saya baca ini seperti saya gitu, disuruh teriak gitu ya. Lihat, mempelai pria datang, keluarlah ke penyambutan, supaya mereka menyambut ya. Jadi saya pikir waktu saya renungkan, oh jangan-jangan ini saya gitu, artinya seperti saya gitu, ditugaskan gitu ya, berteriak, ada teriakan, cuma di sini tidak disebutkan siapa yang teriak gitu ya. Artinya itu tidak masalah gitu ya, pokoknya penting teriaknya siapa dan supaya menyambut mempelai pria ya. Itu maksudnya. Jadi artinya apa? Di sini kalau tadi kan pengaruhnya adalah gini. Kalau tadi ada dua yang kontras ya, yang baik dan yang jahat. Itu kontras. Kalau sekarang kita lihat yang mirip ya. Sama tetapi yang satu tidak diselamatkan, yang satu diselamatkan. Ya. Di sini dikatakan ini ya, gadis-gadis mempelai yang bijak dan gadis-gadis mempelai yang bodoh ya. Mereka itu mengenal mempelai pria dengan baik. Ya, dua-duanya mengenal mempelai pria dengan baik. Artinya apa? Mereka mengenal nama Bapa Yahweh, nama Tuhan Yesus. Ya, mereka sama-sama kenal. Ya. Lalu dikatakan yang kedua, sama-sama mengetahui akan kedatangan mempelai pria. Ya, sama-sama mengetahui sebentar lagi akan datang. Ya, akan datang sebentar lagi. Nah, ini yang perbedaannya di yang ketiga ini ya. Yang ketiga, dikatakan yang gadis-gadis yang bijak itu dia mempersiapkan pelita dan minyak cadangan yang disimpan dalam guli-guli ya. Sedangkan yang bodoh itu dia mempersiapkan pelita juga tapi tidak ada minyaknya, tidak ada minyak cadangannya, tidak dia bawa ya. Artinya begini, saat ini banyak orang mengklaim ya mereka mempelai ya, mempelai. Tapi kalau kita perhatikan lebih jauh, mereka ini tidak mempersiapkan sebenarnya, mempersiapkan minyaknya, gitu ya. Apa itu minyaknya? Ya. Banyak orang hanya sebatas, wah, itu mereka nggak merayakan ini, misalnya hari raya apa gitu ya, hari raya dari 7 hari raya gitu ya, bahkan ada 9 hari raya sebenarnya, hari raya Hanukkah, terus Purim, itu apalagi banyak sebenarnya kalau hari raya Israel aslinya ya. Tapi sebenarnya itu kan itu bukan kewajiban ya. Artinya itu bukan sesuatu yang wajib kita lakukan, tidak. Tapi kalaupun itu kita ingat ya, kita bisa berdoa saja di rumah bersama dengan keluarga. Kita mengucap syukur atau apa, misalnya seperti sekarang kita misalnya nanti pada hari raya itu kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh pada Israel jasmani waktu itu kan. Kepada kita juga sebagai Israel rohani kita juga nggak apa-apa kita melakukan itu gitu ya. Tapi artinya begini, yang gadis-gadis bijak itu dia ada minyaknya ya. Mungkin ini banyak ya pendeta-pendeta yang membawa khotbah mengenai 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh ya. Artinya minyak ini kan macam-macam ya. Minyak itu bisa sumber terang, bisa sumber kehidupan, bisa sumber kekuatan ya, dan bisa sumber pengharapan ya. Banyak sebenarnya. Artinya begini, dengan adanya minyak kita ini bersiap-siap ya. Kalau tidak ada minyak berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa, karena kalau dalam yang gelap apa yang mau kita lakukan, tidak ada terang, tidak ada kehidupan ya. Nah, jadi artinya minyak ini itulah yang kemarin saya sampaikan, ada 5 ya, makanan dan minuman ya, tubuh dan darah Tuhan Yesus. Yang pertama sumber jalan masuk ya, sumber awal, yaitulah baptisan yang benar. Baru ada makan dan minuman, tubuh dan darah Tuhan Yesus, lalu ada minyak kudusnya,
lalu ada hubungan yang baik, ya, relasi yang baik antar keluarga sekitarnya. Lalu yang terakhir, jangan menambah mengurangi firman. Itu sebenarnya minyaknya itu, ya, itu yang dipersiapkan. Tapi mempelai yang bodoh ini meremehkan. Wah enggak kok, wah itu nggak bener itu tiap hari. Ya sekarang kita balik, kalau dia tidak makan tiap hari, dia bisa hidup nggak? Ya, sebenarnya Tuhan itu baik sama kita ya. Dia kasih kita yang simpel-simpel sebenarnya. Perintah bukan perintah yang aneh-aneh. Kamu harus begini, harus wah rotinya harus sekian banyak, harus diperas anggurnya dari pohon anggur atau segala macam. Padahal kan kayak minyak aja dikatakan di Hakim-Hakim 9 ayat 89 itu minyak zaitun itu memuliakan Elohim dan memuliakan manusia. Itu ada firman-Nya. Memang dulu minyak itu harus dicampur. Kenapa dicampur? Karena minyak itu tujuannya dicampur supaya pertama dia awet, ya. Karena dulu kalau cuma minyak zaitun itu nggak terlalu lama. Itu mungkin cuma sampai 1 minggu atau 2 minggu dia harus diganti. Ya, dan itu nggak gampang. Jadi kalau dicampur dia awet, dia bisa berbulan bahkan bisa bertahun-tahun minyak itu. Makanya kadang-kadang ada pengajar mengatakan, wah bukan minyak zaitun, harus dicampur itu dengan arwastu, dengan minyak ini, minyak itu, minyak ini. Ya dalam hati saya, baca firman deh, saya bilang gitu kan. Karena apa? Karena firman itu jelas, minyak zaitun itu memuliakan Elohim dan memuliakan manusia. Di Wahyu 6 ayat 6, janganlah rusakkan yang ada minyak zaitun dan air anggur. Ya, itu jelas ya, di ELT 3 itu lebih jelas daripada yang sebelumnya ya. Di situ hanya minyak dan anggur. Ya, minyak itu bisa diinterpretasikan orang macam-macam. Bisa minyak apalah, minyak sawit, minyak apa ya. Tapi sebenarnya minyak yang dibicarakan adalah zaitun. Makanya dikatakan di Roma 11, kita ini seperti ranting zaitun liar yang dicangkokkan ke zaitun yang benar. Ya. Jadi semua itu diumpamakan ke zaitun semua. Nggak ada campuran-campuran. Jadi itu benar-benar minyak zaitun. Gitu ya. Jadi jangan ini. Dan itu kita sudah uji, ya. Maka saya bilang tadi, mengujinya 35 tahun. Kira-kira ada nggak penyembah-penyembah Bapak Yahweh, Tuhan Yesus yang sudah menguji ini selama 35 tahun? Saya rasa belum ada. Dan tidak ada. Ya, makanya Tuhan Yesus bilang, aku melakukan ini hanya melalui kamu. Wah, saya kaget dibilang begitu. Loh, kan ada ini. Tidak, aku tidak pernah pakai mereka. Makanya saya kaget, ya. Artinya gini, saya nggak mau capek gitu ya. Kalau berdebat seperti itu saya nggak mau gitu. Dalam hati ya udah, saya hanya doa aja sama Bapak Yahweh, Tuhan Yesus, ya, jamah mereka Tuhan Yesus. Kalau mereka memang mempelaimu, Engkau sudah mempersiapkan mereka sejak sebelum dunia dijadikan. Ya, jadi kita bersyukur ya Bapak Ibu para mempelai Tuhan Yesus Masiah, kita ini sudah ditetapkan ya sejak sebelum dunia dijadikan. Sementara orang-orang yang belum mengenal Bapak Yahweh itu hanya mendapat kasih karunia, khususnya saat ini ya, zaman anugerah. Ya, saat ini adalah zaman anugerah. Tapi nanti rapture selesai, itu tidak ada lagi zaman anugerah, itu zaman murka. Ya. Makanya dikatakan berkali-kali mereka menghujat Elohim. Ya. Manusia itu tidak bertobat dan mereka menghujat. Ya. Ini seperti saya bilang, bukan menghujat ini, tapi menyembah yang di luar Yahweh, di luar Yesus Masiah, di luar Roh HaKodes, Roh Kudus, itu sama dengan menghujat. Ya, itu nanti ya murkanya ya setelah rapture. Sekarang masih ada masa anugerah, tetapi itu pun dengan catatan engkau benar-benar buta. Ya, Yohanes 9 ayat 41, jikalau matamu buta, dosa itu tidak ada padamu. Tapi jikalau matamu melihat, engkau mengatakan engkau melihat, maka dosa itu tetap ada padamu. Ya. Artinya dengan catatan engkau benar-benar buta, tidak tahu nama Yahweh, tidak tahu nama Yeshua. Tapi kalau engkau sudah tahu dan sengaja mengatakan itu tidak benar, apalagi mengatakan nama Yahweh, nama Yeshua itu tidak benar, ya sudah, tanggung saja nanti murka Elohim ya. Murkanya nanti di 7 cawan murka. Ya itu ya. Lalu dikatakan yang terakhir nih, gadis-gadis yang bijak itu dikatakan menyambut mempelai pria dengan baik. Sedangkan gadis-gadis yang bodoh itu tidak menyambut mempelai pria atau ketinggalan. Artinya begini,
ini kan ada waktu yang sangat singkat ya. Kita membeli minyak, balik lagi untuk menghidupkan itu kan butuh waktu itu. Meskipun singkat ya, singkat. Tetapi waktu yang singkat inilah yang tidak apa namanya, tidak tepat jadinya, tidak tepat waktu. Jadi ketika dia datang lagi ya pintu sudah ditutup. Nah, artinya gini, rapture itu ketika kejadian, ketika kita sudah tahu, misalnya yang di rapture itu teman-teman dekat kita, terus tiba-tiba kita mau melakukan apa yang selama ini dikasih tahu teman kita gitu. Wah, jangan-jangan saya mau di rapture lagi nih yang kedua kali. Udah nggak ada lagi, udah tutup. Ya, tinggal kita akan memasuki yaitu masa aniaya dan masa murka. Kalau umur kita panjang, ya. Artinya umur panjang itu ya berarti masuk masa aniaya, masuk lagi murka kalau kita masih hidup gitu ya. Tapi artinya gini, kecuali kalau kita mempertahankan iman kita di masa aniaya, yaitu kita mendapat jubah putih ya, itu masih diperhitungkan oleh katanya Tuhan Yesus ya. Jadi itu ya Bapak Ibu para mempelai Tuhan Yesus Amasya, supaya kita mengerti bahwasanya Tuhan itu baik ya. Jadi yang namanya roh itu ya, alam roh itu adalah sesuatu yang misteri ya. Banyak orang tidak mengerti mengenai alam roh. Jadi di sini saya sampaikan kenapa saya harus menyampaikan ini, karena banyak tipu daya setan ya. Dibilang wah nanti begini engkau bisa meminta berkat. Betul, itu ada tarik menarik, betul. Seperti saya bilang tadi, satu orang bisa menarik kita masuk ke alam maut, tapi ke sorga tidak bisa. 1 miliar orang pun tidak bisa menarik orang untuk bisa masuk sorga. Jadi artinya apa? Di dalam kerajaan sorga tidak berlaku hukum tarik menarik ya. Alam roh betul itu berlaku karena itu punya penguasa alam roh ya. Jadi saya hanya mengatakan, dan juga tadi yang kalau kita punya komandan jatuh di level yang bawah, berarti tidak mungkin dia bisa masuk ke level atas ya. Dia harus bereskan dulu semuanya itu supaya dia bisa naik tingkat ya. Supaya dia bisa memutuskan yang namanya susu coklat, memutuskan yang namanya kutub, memutuskan yang namanya macam-macam. Kalau dia di level bawah saja dia sudah jatuh ya. Jadi jangan, dan itu juga berpengaruh pada yang mengikuti dia dan itu fatal ya. Seperti tadi tidak ada nanti kata-kata mengatakan wah itu kan dia yang melakukan bukan saya. Nah, ada kata-kata begitu yang tidak berlaku ya. Seperti bangsa Israel, itu kan nenek moyang saya kan tidak seperti itu. Saya tidak pernah bersumpah atas darah Tuhan Yesus. Nggak bisa mereka ngomong itu udah terikat ya. Berarti memang mereka belum dicatat namanya. Sejak sebelum dunia ada mereka belum, tidak, atau mereka belum mempelai ya. Jadi itu ya pada kita para mempelai Bapak RW Kristen Tuhan Yesus, supaya kita tetap setia ya menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Artinya gini, supaya kita tetap sungguh-sungguh dalam Tuhan, jangan kita mencela-mencela, mencari hal-hal yang aneh-aneh gitu ya. Carilah Tuhan ya. Saya akan berusaha menyampaikan apa yang saya ketahui dan apa yang Tuhan sampaikan ke saya. Amin. Ya, di luar itu mungkin saya akan doa dulu. Amin. Ya, minta petunjuk Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu kita ini seperti Bapak kita di dunia saja. Kalau kita berhubungan dengan dia, kita minta sesuatu pasti dijawab. Amin. Pasti. Ya, pasti dijawab. Apalagi saya lihat sekarang ini saya sudah mulai melihat ya, seperti Pak Yopi sekarang ini sudah mulai dapat penglihatan dia. Ya. Sudah mulai gampang. Ada, wah tadi malam saya begini Pak, begini. Nah, berarti karena sudah sering menyatu dengan tubuh dan Tuhan Yesus, berarti Tuhan Yesus sudah mulai merangkul. Nanti lama-lama kita semua satu-satu ini. Jadi bukan cuma saya, semua. Ya, kami sekeluarga, kami sering ganti-gantian. Kalau nggak saya, istri saya, anak kami, di kakak Clara juga, istrinya Kobus juga di sana. Amin. Artinya apa? Kita saling melengkapi, ya. Amin. Supaya semua dibukakan, rahasia-rahasia ini dibuka. Makanya kan satu ayat lagi di Matius 13 ayat 11, mau baca Pak? Matius 13 ayat 11. Matius 13. Siapa yang yang tutup? baca? Ini duluan. Matius 13 ayat 11.
Yang ke-13 ayat 11. 11. Semuanya. Ayat 11. Matius 13 ayat 11. Matius 13 ayat 11. Dan seraya menanggapi, dia berkata kepada mereka, kepadamu sudah diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada orang-orang itu tidak diberikan. Amin. Amin. Ya, jadi ini penting ya. Jadi kepada kita diberikan karunia mengetahui rahasia kerajaan surga. 13 ayat 11. Jadi tidak gampang ya. Tidak sembarangan orang bisa disuruh atau diperlihatkan rahasia kerajaan surga. Ya, hanya orang-orang tertentu. Ya. Dan kita bersyukur ya, kita bisa berkumpul begini, Amin. kita sama-sama bicara rahasia kerajaan surga, dan Bapak Yahweh, besan Tuhan Yesus senang, ya, senang, dia sangat senang. Kita sudah mengerti rahasia kerajaan surga, makanya jangan lagi kita jatuh. Ya, Amin. kalau kita sudah mengerti, janganlah kita jatuh. Ya, kita harus tetap setia, berpegang pada Dia, dan kita harus melakukan apa yang Bapak Yahweh, besan Tuhan Yesus sampaikan kepada kita. Oke, Bapak Yahweh, besan Tuhan Yesus Hamasiah memberkati kita. Haleluya. Amin. Amin.